Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Jumat tanggal 2 Januari 2026. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Basilius Agung dan Gregorius dari Nazianze. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, sabda yang telah menjadi manusia, terangilah hati dan budi kami, jauhkanlah kami dari kesombongan rohani, dan ajarlah kami hidup sebagai saksi-Mu yang jujur, rendah hati, dan setia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan terus terang, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, setelah kita memandang Maria dalam perayaan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah tanggal 1 Januari kemarin, hari ini gereja membawa kita kepada sosok Yohanes Pembaptis, seorang yang besar bukan karena kuasa, melainkan karena kerendahan hatinya. Di awal tahun ini, Injil ini memang menantang kita dengan satu pertanyaan yang sangat personal. Siapakah engkau di hadapan Tuhan? Ketika para pemuka agama bertanya kepada Yohanes, ia menjawab dengan jujur dan tegas,
aku bukan Mesias. Pengakuan ini tampak sederhana, tetapi sangat radikal. Banyak orang gagal dalam iman, bukan karena kurang doa, melainkan karena ingin menjadi pusat. Yohanes tahu batas dirinya. Ia tahu hidupnya bukan tujuan, melainkan petunjuk jalan. Ia berkata, di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal. Kalimat ini sangat relevan hari ini untuk kita sebagai orang-orang Katolik yang hidup di zaman sekarang. Seringkali Kristus hadir dalam hidup kita sehari-hari, dalam keluarga, orang kecil, penderitaan, bahkan dalam keheningan. Namun kita tidak mengenalinya karena terlalu sibuk dengan diri sendiri. Yohanes membaptis dengan air, tanda pertobatan lahiriah. Yesus datang membaptis dengan Roh Kudus, mengubah hati dari dalam. Awal tahun adalah waktu rahmat untuk bertanya dengan jujur kepada diri kita masing-masing. Apakah hidupku menunjuk kepada Kristus atau justru menutupinya? Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, menjadi murid Kristus berarti berani berkata dengan hidup kita, bukan aku tetapi Kristus. Aku harus menjadi semakin kecil dan Ia semakin menjadi lebih besar. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup zaman sekarang melalui persekutuan gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan apostolik, kita semakin diajak untuk mencontoh teladan hidup Yohanes Pembaptis dan Santo Basilus Agung dalam seluruh kehidupan kita, yang selalu menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pusat dan tujuan seluruh kehidupan mereka. Maka mari terus kita berlangkah maju bersama, menjadikan Kristus sebagai satu-satunya pusat dan tujuan hidup kita. Semoga kita pun semakin layak disebut sebagai murid-murid Yesus yang sejati dalam kehidupan kita sehari-hari di zaman sekarang. Para saudara dan saudariku yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah kami saksi-Mu yang rendah hati dan setia. Singkirkan kesombongan dari hati kami dan pakailah hidup kami sebagai jalan agar orang lain mengenal dan mencintai Engkau. Semoga hidup kami semakin terarah kepadamu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.